Tadinya mau langsung berangkat ke Kendal, tapi buku pelatihannya belum jadi, masih 1 jam lagi, 1 jam kurang. Daripada saya nganggur menunggu di kota, jadi saya insya Allah isi dengan pembacaan kitab Majmu' Al-Habib Allah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, Majmu' mustamil ala salasati wa ashrina risalah. Ada 23 kitab di sini, ada yang dijadikan satu, kumpulan daripada kalam-kalam para ulama salaf soleh kita, terutama kalam daripada Al-Habib Allah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang belum pernah ada di kitab-kitab beliau manapun. Hanya ada di kitab-kitab para kumpulan-kumpulan makhtutat, ya, naskah-naskah tulisan tangan dari para murid-murid beliau. Saya tertarik di sini dengan ibarah makalah-makalah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad tentang akhir zaman, karena bagi saya relevan sekali, sangat sesuai dan cocok sekali di akhir zaman ini untuk kita renungi dan kita amalkan nasihat-nasihat beliau. Bismillah, kita mulai ya. Kita niat ngaji di sebagaimana niatnya para ulama Ahlus Sunnah Shaleh, para ulama kita yang soleh, para dulu kita yang soleh. Ini saya ada di pinggir jalan, di pinggiran kota, di dekat warung juga. Yang lainnya lagi ngopi di pinggir jalan, ya, bisa lihat sendiri. Ini di pinggir jalan. Nah, ini teman-teman lagi kopi di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu inna du'a al-mu'min li akhihi bi dhahril ghaibi qad sara adhara fawaidil ukhuwa fi hadha az-zaman al-mubarak al-hal al-kathir al-mihal alladhi 'ala fihi al-batil wastatal wa sara al-haqq wa ahluhu tahta an-ni'al litarausil juhal wa tasadduril anzal. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Al-Habib Allah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, sesungguhnya doa seorang mukmin kepada saudaranya yang lainnya tanpa sepengetahuannya bidhahril ghaib, ya, dari jarak jauh, qad sara adhara fawaidil ukhuwa, menjadi hal faidah yang sangat nampak sekali, faedah ukhuwa yang sangat nampak sekali di zaman yang insyaallah Allah berkahi keadaan ini. Ya Allah, kenapa demikian? Karena di zaman sekarang ini kita butuh doa dari saudara-saudara kita, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan ini termasuk murabatah, saling keterkaitan, saling ketersambungan hati saudaranya dengan saudaranya yang lain,
sahabat dengan sahabat, orang tua dengan orang tua, guru dengan murid, murid dengan guru, dan sebagainya. Sehingga ketika saling mendoakan bidhahril ghaib, saling mendoakan satu dengan yang lainnya tanpa sepengetahuan masing-masing, menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Dan ini banyak hadis yang menjelaskan bahwa bidhahril ghaib, doa bidhahril ghaib ini insya Allah tidak Allah tolak, insya Allah makbul. Di zaman sekarang ini kita butuhkan itu. Apabila satu dengan yang lainnya saling mendoakan, maka insya Allah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan dari Allah akan Allah turunkan. Allah bantu kita semuanya dari huru hara akhir zaman saat ini, kerusakan saat ini, musibah saat ini yang luar biasa, terutama musibah fid din, musibah fil iman, musibah fil qalb yang sebagian ulama mengatakan hadis, ya, bukan sebagian ulama, ada hadis mengatakan, pernah saya baca, sayati zamanun la yanju ahadun illa biduain gharikin, atau kama qala sallallahu. Akan datang satu zaman di mana seseorang itu tidak akan selamat kecuali dia berdoa seperti doanya orang yang mau tenggelam. Bagaimana ketika ada orang mau tenggelam, maka harapan penuh dia untuk mendapatkan pertolongan itu sangat full, sangat luar biasa. Seperti itu. Nah, di KBRA itu ada metode olah hati. Di olah hati inilah ada konsep doa inkisarul qalb, doa yang pecah hati, doa yang hati dia itu mengeluh kepada Allah sungguh-sungguh, pecah hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar, sehingga meneteskan air matanya, meneteskan air mata secara zahir dan mata hatinya. Orang yang seperti itu adalah orang yang dekat kepada Allah, karena Allah sendiri menyatakan, Nabi SAW menyatakan, innallaha qarib inda munkasiratil qalb. Sesungguhnya Allah itu dekat kepada orang yang pecah hatinya. Alladzi ala fihil batil wasatal. Di zaman saat ini yang nampak sekali kebatilan, wastatal, dan memanjang terus menerus. Wasaral haq wa ahluhu tahtan ni'al. Dan di zaman ini zamannya Hayul Haddad, ya. Beliau mengatakan seperti ini, wasaral haq wa ahluhu tahtan ni'al, apalagi di zaman sekarang. Dan menjadi kebenaran itu dan juga orang yang membawa kebenaran tahtan ni'al, di bawah sandal. Artinya kebenaran dan orang-orang yang membawa kebenaran itu diinjak-injak, kedudukannya hina. Jadi di zaman Hayul Haddad, apalagi di zaman sekarang. Masya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Semoga kita dijauhkan dari Allah, dari segala musibah dan fitnah. Kenapa demikian? Wasaral haq wa ahluhu tahtan ni'al. Kenapa kebenaran dan orang yang membawa kebenaran itu di bawah sandal, terhina, diinjak-injak kebenaran dan juga orang-orang yang mau kebenarannya? Kenapa demikian? Apa jawab Haddad? Litara usil juhal. Litara usil juhal, karena orang-orang yang bukan ahli, orang-orang bodoh itu yang memimpin, yang menjadi pimpinan, ya. Litara usil juhal, karena banyaknya orang-orang bodoh yang memimpin dari segala bidang.
baik itu bidang kepemerintahan, baik bidang agama dan lain sebagainya. Ya, kalau sudah demikian, orang bodoh yang memimpin dan orang-orang yang membawa kebenaran justru di bawah sandal mereka, diinjak-injak, dihina-hina. Wa tasadduril andal, dan juga orang-orang hina justru memimpin, justru terdepan. Hada mau'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang telah Allah janjikan dan telah jujur apa yang disampaikan oleh para rasul dan para nabi. Lalu apa sikap kita? Apa anjuran beliau Habib Allah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad ketika zaman seperti itu? Perhatikan baik-baik. Sekali lagi, ini kalam Habib Allah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, ya. Apa sikap kita yang harus kita terapkan di zaman yang seperti itu? Ya, ini sudah nampak sekali zaman seperti itu. Terjadi zaman yang seperti itu. Ini padahal beliau di zaman Nabi Al-Haddad, ya. Fal aqil man arafa zamanah wajada fi islahi sya'nih wa sadada dinih wa ghamdi 'ainih wa kaffil lisani an kulli ma la asla lahu wa la ta'il tahta. Perhatikan baik-baik. Ini nasihat dari beliau. Ini nasihat dari Al-Haddad. Fal akil man arafa zamana. Orang yang waras, orang yang berakal sehat, ya. Siapakah orang yang berakal sehat? Ya. Jadi saya baca terlebih dahulu biar tidak salah paham. Wa qala radhiyallahu inna du'al mu'min li akhi bi dhahiril ghaib qad sara adhara fawaidil ukhuwa fi hadha zaman mubarakil hal al-kasir al-mihal alladhi ala fil batil wa satal wa sara al-haq wa ahlu tahta an-ni'al li tar'usil juhal wa tasuddiril andal hadha maw'adur rahman wa sadaqal mursalun. Doa seorang mukmin di dhahril ghaib, satu sama yang lainnya tanpa sepengetahuan masing-masing, ya, bi dhahril ghaib itu menjadi faedah ukhuwah yang sangat kita butuhkan saat ini. Saling mendoakan satu dengan yang lainnya dari kejauhan, ini akan menurunkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukti nyata sudah kami buktikan. Inilah rahasia daripada sirul rabithah, sirul murabatah. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kenapa kebatilan nampak lebih dominan dan semakin memanjang, ya, dan kebenaran dan juga orang yang mau kebenaran itu justru di bawah sandal tahtan ni'al, diinjak-injak. Kenapa? Litara usil juhal, karena banyaknya orang-orang bodoh yang memimpin. Wata suduril andal, dan banyaknya orang-orang hina yang justru terdepan. Hadza mawadur rahman wa sadaqal mursalun. Ini sudah Allah peringatkan, sudah Allah wanti-wanti, dan juga para nabinya dan para rasulnya. Lalu apa sikap kita? Perhatikan baik-baik sikap kita. Fala akil, orang yang berakal sehat, orang yang berakal waras. Siapa mereka? Man arafa zamanah, orang yang mengerti zamannya, orang yang memahami situasi kondisi masanya, orang yang memperhatikan dan mengamati zamannya. Lalu bagaimana setelah dia mengamati dan mengawasi serta memperhatikan zamannya, tidak lengah maksudnya, apa selanjutnya yang harus dia lakukan? Wajadda fi islahi sya'ni, dia juga berusaha, bersemangat, optimis fi islahi sya'ni, di dalam
memperbaiki urusannya, memperbaiki keadaan hatinya, memperbaiki keadaan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki muamalahnya dia kepada sesama manusia. Wasadada dini, dan juga dia mengurusi, memperhatikan urusan agamanya. Jangan cuma dirinya, tetapi juga agamanya diperhatikan pada saat zaman yang seperti itu. Wa ghamdi aini, tutup matamu. Tutup matamu dari hal yang Allah haramkan. Tutup matamu dari segala aib orang lain, tapi kamu melek dengan aibmu sendiri. Kamu lihat aibmu sendiri, bukan kamu selalu memperhatikan aib orang lain, tapi kamu lupa aibmu sendiri. Wa kaffil lisani, menahan lisannya an kulli ma la asla lahu walau ta'il tahtah. Perhatikan baik-baik, ini penting. Wa kaffil lisani, menahan lisannya an kulli ma la asla lahu walau ta'il tahtah. Menahan lisannya dari segala perkara yang tidak ada asalnya. Menahan lisannya dari hoax, menahan lisannya dari bohong. Hati-hati, ini sudah diperingatkan oleh Habib Allah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Wa hadza zaman zamanul haq. Zaman sekarang ini zamannya hoax. Ya Rab, jangan pandang kubu sana kubu sini, sudah. Perhatikan bahwa hoax itu di mana-mana ada, mau kubu sana, mau kubu sini. Duniawi, orang yang sudah berkecimpung di duniawi, pasti dia akan melakukan kebohongan-kebohongan. Orang yang sudah kebiasaan berbohong, maka dia akan sering memandang orang lain berbohong, padahal dirinya lebih banyak bohongnya. Nah, ini sudah sifatnya para pembohong begitu. Akhirnya apa yang orang lain lakukan, padahal itu kebenaran, dikatakan kebohongan. Kenapa? Untuk menutupi kebohongan dirinya sendiri. Saya tidak menyinggung apa-apa yang tengah terjadi di zaman sekarang. Jangan Anda mengira saya mendukung A, mendukung B. Enggak, saya seperti guru saya, sama, tidak mendukung A, tidak mendukung B. Kalau ditanya pilihan, semua orang punya pilihan. Jangan sampai karena mendukung A akhirnya bermusuhan, karena mendukung B akhirnya jadi berantem, tukaran dan lain sebagainya. Ya Rab, lupa dengan pihak yang ketiga. Hati-hati, lisan dijaga. Jangan suka dapat malah aslalah wala ta'il tahtah. Tidak ada data yang valid, tidak ada asalnya, tidak ada jeluntrungannya, lalu langsung kamu share, langsung kamu kirim, langsung kamu sebar. Jangan, ini dilarang. Ini sudah diperingatkan oleh salaf kita yang soleh sejak dahulu. Ya, wa kaffil lisani an kulli ma la aslalah wala ta'il tahta. Jaga lisannya, tahan lisannya dari segala perkara yang tidak ada asalnya, yang tidak ada juntrungannya. Jangan orang yang sering berbohong, maka dia akan memandang orang lain itu berbohong, padahal orang lain itu jujur. Jangan, dia nggak akan bisa melihat kebenaran. Kalau dia sering berbohong, hati-hati. Suka melakukan hoax dan berbohong, maka dia akan memandang segala yang dilihat itu penuh dengan kebohongan, padahal jujur. Kenapa? Kadang-kadang untuk menutupi kebohongan dirinya. Nggak bisa memandang kejujuran di depan dia, tidak bisa.
Kenapa? Karena dirinya sering berbohong. Lalu bagaimana orang yang berakal sehat ya? Orang yang berakal sehat tadi, yang pertama, orang yang memahami kondisi zamannya. Yang kedua, orang yang memperhatikan, yang semangat di dalam memperbaiki keadaannya. Yang ketiga, orang yang memperhatikan urusan agamanya. Yang keempat, orang yang menahan matanya dari orang lain, dari aib orang lain, dia perhatikan aib dirinya. Menutup pandangannya dari hal yang haram. Kemudian yang kelima, menahan lisannya dari perkara-perkara la aslalah wala ta'il tahta. Perkara yang tidak ada asalnya, tidak ada juntrungannya, hoax. Yang keenam, wa'arada an hadhihi dar al-murrah al-mudhak al-wasiqa al-inmihaq. Dia berpaling dari adarul murah, dari keduniawiaan. Jangan ambisi dengan keduniaan. Apa dunia itu? Tahta kedudukan wanita yang berlebihan dari kebutuhan duniawi. Berpaling dari hal semua itu. Semua itu al-murrah al-mudhak. Pahit rasanya, hati-hati. Ya, pahit hidupmu nanti kalau kamu perhatikan duniawi terus. Al-wasiqah. Al-wasiqah ini as-sari'ah, yang cepat berlalu sebentar. Al-imihaq, punah, enggak abadi. Allati azufat anhan fusul aqyas yang ditinggalkan oleh jiwa-jiwa orang yang kuat, jiwa-jiwa orang yang kesatria. Wa ta'allaqat biha himamul aubas, tapi justru orang-orang yang ambisi, orang-orang yang cinta duniawi itu ta'allaqat, dia terikat. Dia selalu berhubungan dengan orang-orang yang sama karakternya. Keterikatan dalam hal keduniawian. Hati-hati. Wa qala radhiyallahu anhu, ahlu zaman ahlu fitnah wa syiqaq. Ahlu zaman ahlu fitnah wa syiqaq. Ini tidak ada harokatnya ya. Ini kitab kuning. Ahlu zaman ahlu fitnatin wa syiqaq. Zaman saat ini, penduduk zaman saat ini adalah ahlu fitnah wa syiqaq. Adalah penduduk yang suka membawa fitnah wa syiqaq dan perpecahan. Wa idha'atun lil huguk. Ahlu zaman al-fitnah wa syiqaq wa idha'atin lil huguk, dan para idha'a lil huguk. Dia ini mengabaikan dari hak-hak sesama. Wa ta'uddin lil hudud, dan melampaui batas hak asasi manusia ya, dalam segi agama dan lain sebagainya. Fa idza waliyahum man la yusbihuhum wa yunasibuhum wa kha'al bala. Fa idza waliyahum man la yusbihuhum wa yunasibuhum. Apabila mereka ini diberikan kepemimpinan ya, ahli fitnah wa syiqaq ini, kata beliau ini ahlu zaman saat ini, maka waqa'al bala, akan terjadilah bencana. Wa taharragat alaihil umur wa alaihim. Dan bergeraklah alaih al-umur wa alaihim. Segala perkara-perkara buruk akan menimpa kepada orang tersebut yang dikasih amanat kepemimpinan, wa alaihim, dan juga penduduk bumi, keburukan akan menimpa mereka.
Warrajul salih. Warrajul salihu kal jawharatis tsaminah. Satu orang soleh di saat zaman ini ya, kata Al-Haddad, ini zamannya Al-Haddad mengatakan ya, apalagi di zaman kita sekarang. Kal jawharatis tsaminah, seperti mutiara berharga, mutiara yang tinggi nilainya, mutiara yang mahal harganya, yang tidak ternilai harganya. Wa ahal zaman kahamilil ahjar wal aqdar. Orang soleh itu seperti mutiara, luar biasa, berharga, mahal. Tapi selain orang soleh, ahlu zaman, penduduk zaman, kahamilil ahjar wal aqdar, seperti orang-orang yang membawa batu dan membawa kerikil, kotoran. Ya. Qasdan minhum likasriha aw talwisiha. Kenapa ahlu zaman ini membawa batu, kerikil dan juga kotoran? Qasdan minhum likasriha aw talwisiha adalah sengaja untuk memberikan kotoran, melempar kerikil kepada orang-orang soleh tersebut. Masya Allah. Ya Allah, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau sudah zaman seperti itu, ya, maka kita harus berhati-hati. Lalu sikap yang paling menyelamatkan bagaimana? Wa qala radhiyallahu anhu, Al-Haddad mengatakan, inna tahaffudha wa ahadal hadri fi madanihi wa inda dhuhuri asbabi wal ahzam wal ahra wal ahzam wal ahra wa qad amara subhanahu bil hadri fi qalihi ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Kalau sudah zaman seperti itu, zaman sudah amburadul seperti itu, ya, seperti yang digambarkan oleh Al-Haddad tadi, inna tahaffudha wa ahdal hadri fi madanihi wa inda dhuhuri asbabihi wal ahzam wal ahra. Menjaga diri, mawas diri, wa ahdal hadri, betul-betul berhati-hati, waspada, fi madanihi, di dalam ada indikasi-indikasi yang mengarah ke situ. Wa inda dhuhuri asbabi, ada penampakan-penampakan dari penyebab-penyebabnya, terlihat asbab-asbabnya. Ini bukan fi madani lagi, ini bukan dhuhuri asbabi lagi. Di zaman sekarang ini, zaman kita ini bukan fi madani, bukan ada indikasi lagi. Wa inda dhuhuri asbabi, bukan juga telah nampak indikasi-indikasinya, tidak, tapi justru sudah terjadi. Di zaman kita ini sudah terjadi. Maka tahaffud wa ahdal hadri, waspada, menjaga diri, berhati-hati, jaga diri kita, keluarga kita, agama kita. Wal ahzam wal ahra, itu lebih menguatkan prinsip wal ahra dan lebih menjaga, menyelamatkan diri kita, keluarga kita, agama kita. Kenapa? Allah sendiri yang memerintahkan. Wa qad amara subhanahu bil hadri fi qawlihi, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dengan hadar, dengan waspada, berhati-hati. Fi qawlihi, dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, wahai orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum, ambil kehati-hatian, waspada, jaga. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ini sangat luar biasa nasihat dari beliau ya. Saya akan baca lagi nasihatnya secara qiraah, tatbik. Wa qala radhiyallahu anhu, wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, inna du'a al-mu'mini li akhihi bi dhahril ghaibi qad sara adhara fawaid al-uhuwa fi hadha az-zaman al-mubarak al-hali al-kathir al-mihal alladhi ala fi al-batil wastatal wa sara al-haqq wa ahlu tahta an-ni'al litara'us al-juhal wa tasaddur al-andal hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun
فالعاقل من عرف زمانه وجد في إصلاح سعنه وسداد دينه وغمض عينه وكف لسانه عن كل ما لا أصل له ولا طائل تحته، وأعرض عن هذا الدار المرة المذاك الوشيكة الانمحاق التي أزفت عنها نفوس الأكياس وتعلقت بها همم الأوباش. وقال رضي الله تعالى عنه: أهل الزمان أهل فتنة وشقاق وإضاءة للحقوق وتعد للحدود، فإذا وليهم من لا يشبههم ويناسبهم وقع البلاء وتحركت عليه الأمور وعليهم. ورجل صالح كالجوهرة الثمينة، وأهل الزمان كحامل الأحذار والأقدار قصدا منهم لكسرها أو تلميسها. وقال رضي الله عنه: إن التحفظ وأخذ الحذر في مضانه وعند ظهور أسبابه والأهزم والأهراء، وقد أمر سبحانه بالحذر في قوله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم.